Bab 852. Ini adalah kesalahpahaman. Di dalam layar komputer muncul pemandangan seperti ini. Karena Lori Luo berdiri bersama dengan Audrey Han, meskipun George Kiao lebih dekat dengan Lori Luo, tetapi ketika dia mengangkat bajunya, dia mengarahkannya pada kedua wanita tersebut. Pria itu terlihat seperti orang gila. Setelah pintu lift terbuka, yang berdiri di depan sana adalah Golden Ye. Wajahnya terlihat sangat masam, suara teriakan Lori Luo juga tercekat karenanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Suaranya yang sangat dingin seperti menjalar dari neraka. Segera George Kiao dikelilingi suara tersebut. Dia merasa sekitarnya berubah menjadi jurang, segera dia berbalik perlahan-lahan. Ketika matanya beradu dengan mata Golden Ye, George Kiao tergesa-gesa meletakkan kembali ke mejanya. Tertawa mengatakan, Goldi Yuchi, dengarkan penjelasanku, ini adalah kesalahpahaman. Keluar. Golden Ye menghindari tatapannya, dia langsung melihat sosok yang lain. Audrey Han berdiri di tempatnya, mengerjapkan matanya memperhatikan Golden Ye, kemudian memperhatikan Lori Luo yang ada di sisinya. Lori Luo langsung menyamping, matanya terlihat seperti ketakutan. Dengan suara kecil dia mengatakan, aku baik-baik saja, kamu pergilah. Audrey Han khawatir George Kiao terlalu berlebihan, jangan sampai Lori Luo ketakutan karenanya. Ketika dia keluar dia mengatakan pada George Kiao, kamu jangan ganggu orang. Setelah itu dia berjalan keluar dari dalam lift. Setelah keluar dari lift, pintu kembali tertutup. Dia memperhatikan Golden Ye yang ada di hadapannya. Audrey Han batuk, tadi, itu. Dia belum menyelesaikan perkataannya, Golden Ye tiba-tiba saja menjulurkan tangannya ke arah pinggang Audrey Han dan menggendongnya. Gerakannya yang sangat mengejutkan tersebut membuat Audrey Han kaget, segera wanita itu memeluk lehernya, memperhatikannya dengan kebingungan. Kamu, apa yang sedang kamu lakukan? Golden Ye memiliki tubuh yang tinggi, bibirnya yang tipis ditutup rapat. Jika dilihat dari sudut Audrey Han, wajah tampan pria itu tidak terlihat jelas, pria itu menunduk memperhatikannya. Kamu lagi-lagi keluar bersama dengan George Kiao. Ketika mengatakannya suaranya terdengar rendah dan menekan, cuaca hari ini sudah sangat dingin, tetapi aura yang keluar dari tubuh pria ini malah lebih dingin lagi. Audrey Han beringsut, dengan suara kecil mengatakan, ada sedikit hal yang harus kubereskan. Urusan apa? Tanya Golden Ye. Audrey Han. Meskipun masalah ini tidak ada hubungannya dengan Golden Ye, tetapi dia tidak ingin pria itu mengetahuinya, bagaimanapun ada banyak hal yang tidak bisa dikatakan. Oleh karenanya Audrey Han memilih menunduk, bukan masalah besar, kamu. Hah? Golden Ye tersenyum dingin, dia melontarkan tatapan menakutkan pada Audrey Han, kelihatannya kamu tidak bermaksud memberitahuku. Audrey Han menggigit bibirnya, setelah ragu-ragu berpikir bagaimana harus mengatakannya, Golden Ye tiba-tiba berbalik berjalan menuju ke arah kantor. Sementara di saat itu di dalam lift, George Kiao dan Lori Luo saling bertukar pandang. Lori Luo merasa kalau dirinya benar-benar sial, dia kebetulan bertemu dengan Audrey Han, karena George Kiao yang membuat keributan, dia lupa menekan tombol lift. Lift menuju ke tempat tujuan Audrey Han, dia bahkan bertemu dengan CEO yang wajahnya terlihat sangat dingin itu. Karena tadi sempat terhenti, George Kiao akhirnya sadar, apa yang dilakukannya tadi benar-benar sangat urakan. Dengan tidak enak hati dia menyentuh hidungnya, melihat Lori Luo mengatakan, itu. Biasanya aku tidak seperti ini, tadi aku hanya terbawa emosi, kamu jangan takut. Melihat pria itu mendekatinya, Lori Luo mengerutkan dahinya dan mengatakan, kamu jangan mendekat. Suara jeritan Lori Luo membuat George Kiao langsung berhenti. Lori Luo, jauhi aku. Setelah mengatakannya, wanita itu kemudian berdiri di sudut lift menjaga jarak sejauhnya dari George Kiao, matanya memperhatikan pria itu dengan penuh kewaspadaan. Awalnya wajah George Kiao terlihat tidak berdaya, tetapi setelah melihat reaksi Lori Luo, pria itu tidak bisa menahan diri tertawa, bukankah kamu menyuruhku menjauh? Mengapa aku belum menyingkir kamu malah menjauh terlebih dahulu?
Lori Luo melihatnya dengan kesal, dia tidak menjawabnya. George Kiao tidak putus asa, dia mencoba berjalan mendekati Lori Luo. Yang tadi aku katakan adalah hal yang sesungguhnya, aku benar-benar bukan orang seperti itu, tadi aku hanya bercanda denganmu, bagaimana kalau aku mentraktirmu makan, meminta maaf padamu. Tidak perlu. Lori Luo tidak berpikir dia langsung menolaknya, meskipun nadanya terdengar tidak menyenangkan, tetapi suaranya terdengar seperti suara manja wanita. Kamu kira aku tidak tahu kamu memiliki begitu banyak siasat? Kamu jangan berpikir bisa meracuniku, aku lebih memilih mati, aku tidak akan menyerah. George Kiao selalu disebut playboy, semua orang sudah mengetahui hal ini. Dan benar saja, senyuman di wajah George Kiao berubah menjadi lebih datar, matanya juga terlihat getir. Itu hanyalah rumor, sebenarnya aku tidak seperti itu. Matanya terlihat serius, aku juga tidak ingin seperti ini, hanya saja. Entah karena perasaannya yang terlalu kuat atau yang lainnya, Lori Luo tiba-tiba saja menjadi penasaran, dia melihat ke arah George Kiao. Tetapi apa? George Kiao mengangkat wajahnya, melihat wanita yang menatapnya dengan waspada. George Kiao kemudian mengernyit padanya, jika kamu ingin mengetahuinya, traktir makan, aku akan memberitahumu. Mendengar hal tersebut, matanya langsung melotot melihat George Kiao. Aku benar-benar bodoh, makanya aku berempati padamu, kamu masih berani meminta aku mentraktirmu, kamu yang seorang tuan muda dari Kiaos Corp apa tidak malu? Aku hanya seorang pegawai kecil, mentraktirmu makan, itu berarti aku bekerja cuma-cuma untuk beberapa bulan ke depan, jauhi aku. George Kiao. Emosi wanita ini benar-benar sangat besar. George Kiao berpikir, mengapa Lori Luo tersenyum sangat cantik pada Audrey Han. Kesenjangan seperti ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. George Kiao kemudian mengatakan, kalau begitu baiklah, aku akan mentraktirmu makan, pergi tidak? Lori Luo melihatnya sekejap. George Kiao, aku akan mentraktirmu makan besar. Makan besar. Saat Lori Luo membayangkan kepiting dan lobster, dia tidak bisa menahan diri dan menelan ludahnya. Dia sebenarnya adalah tukang makan, dulu ada orang yang khusus membuat makanan dan mengantarkan untuknya, tetapi sejak dia keluar negeri, tidak ada lagi yang seperti itu. Terkadang ketika dia tidak memiliki uang, dia hanya bisa melahap roti, atau hanya bisa membuat sop, karena kelaparan dia menjadi kurus, gizinya juga buruk. Memikirkan hal tersebut, Lori Luo lantas melihat George Kiao. Tidak bisa, dia tidak boleh tergoda olehnya. Pria yang ada di hadapannya ini adalah playboy, sudah banyak wanita yang dipermainkan olehnya. Hari ini pria ini mengajaknya makan, dia pasti ingin membuatnya membayar semuanya dengan tubuhnya. Memikirkan hal tersebut, Lori Luo dengan dingin mendengus, mengatakan, jika kamu mengira mentraktirku makan aku akan sama seperti wanita-wanita lain tidur yang denganmu, maka biar ku beritahu agar kamu berhenti memikirkannya, segera tinggalkan tempat ini. Ya ampun. Perkataan Lori Luo barusan membuat George Kiao benar-benar bingung, meskipun aku selalu disebut playboy, tetapi aku juga bukan orang yang akan menggunakan cara murahan seperti itu kan. Gadis-gadis seperti dirimu, bukan hanya tidak berpengalaman, tapi juga keras kepala dan sok pintar, jika aku berani menyentuhmu, bukankah kamu akan menghabisiku? George Kiao hanya ingin bermain dengan mereka yang bersedia bermain dengannya, dan semua orang juga sama seperti itu, mereka mana mungkin berani bermain-main dengan gadis kecil yang baru terjun ke dunia masyarakat. Gadis-gadis ini keras kepala dan sok pintar, jika dia sampai melakukan hal tersebut pada gadis itu, dia mungkin akan dihabisi oleh gadis-gadis itu. Bersambung.